Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, warganet dihebohkan dengan dugaan bocornya 204 juta data pemilih di situs resmi milik KPU. KPU pun sedang menelusuri. Data yang diduga milik KPU dibocorkan oleh akun bernama Jimbo di Bridge Forums pada 27 November. Peretas Jimbo juga melampirkan ada 500.000 sampel data pemilih hingga yang berada di luar negeri, mulai dari NIK, tanggal lahir hingga alamat. Jimbo mengklaim memiliki lebih dari 250 juta data pemilih dan dijual sebesar 74.000 dolar Amerika Serikat atau 1,14 miliar rupiah. KPU bersama Bareskrim, BSSN dan juga Kominfo tengah menelusuri kebenaran informasi tersebut. Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada, yaitu tim dari KPU, tim dari BSSN, kemudian tim dari Cybercrime Mabes Polri dan juga BIN dan Kemenkominfo. Ini tim sedang bekerja untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sementara Kominfo sendiri menanggapi soal dugaan kebocoran data pemilih di situs resmi KPU. Kominfo telah menerjunkan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika atau Aptika untuk menelusuri dugaan kebocoran data pemilih. Itu sedang gimana Pak? Tadi lagi diselidiki oleh kita bersama kan, semua unsur. Apa kejelasan resminya kan dari Pak Ketua KPU. Tapi tindaknya gimana Pak, kalau dari Kominfo sendiri Pak? Ya kita terus melakukan penelusuran. Jadi saya sudah menugaskan Direktorat Jenderal Aptika untuk melakukan penelitian penyebabnya, apa sebabnya, dan bagaimana mengantisipasinya. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM meminta KPU bertindak cepat atas dugaan kebocoran data pemilih ini. Lalu apa yang dikhawatirkan dari bocornya data? Kita sudah bersama dengan peneliti ELSAM, Parasu Rama Pamungkas. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Parasu. Selamat pagi Mbak Disti. Iya, jadi kan kita tahu ini bukan kali pertama ya bocornya data pemilih di KPU. Sebelumnya 2022 yang lalu ada sekitar 105 juta data pemilih yang kemudian juga bocor. Saat itu ada anonimnya adalah Bjorka begitu. Nah, apa sebenarnya kekhawatiran terbesar Anda dari bocornya data pemilih ini? Jangan-jangan kemudian ketika bisa diretas hasil Pilpres juga bisa dipengaruhi. Ya, ini yang kita sayangkan ya. Ini kejadian berulang, tidak hanya sebenarnya KPU tapi juga badan publik lain. Hampir tidak ada penegakan hukum terkait kasus-kasus kebocoran data pribadi yang melibatkan badan publik. Pun badan privat juga masih mengawang-awang hasilnya seperti apa. Dan kita tidak menerima informasi apapun ya terkait apa sebenarnya yang terjadi dalam kebocoran-kebocoran tersebut. Nah, khawatirnya ini akan meningkatkan pertama angka golput ya, karena ada ketidakpercayaan terhadap bagaimana KPU memproses data pribadi kita. Kemudian yang kedua adalah tingkat kepercayaan. Ini soal legitimasi sebetulnya. Hasil pemilu ini apakah kemudian akan menghasilkan satu yang dihasilkan dari proses yang berintegritas. Lalu lebih lanjut lagi hal spesifik seperti misal profiling ya, karena data kita sudah tersebar, maka akan mudah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menarget kita secara spesifik gitu. Dampaknya ini bahkan lebih dari sekedar tujuan-tujuan elektoral, kemungkinan polarisasi masyarakat terkait data pribadi, karena data pribadinya sudah tersebar dan sudah teridentifikasi misal political interest-nya, maka itu bisa saja terjadi gitu. Oke, artinya kemudian data pribadi kita sudah tersebar, ada kegagalan dalam merahasiakan dan melindungi data pemilih. Ada sanksi sebenarnya soal ini, Mas Parasu? Nah, itu yang menjadi soal hari ini. Jadi tidak ada penegakan hukum terhadap beberapa kejadian kebocoran data pribadi yang melibatkan badan publik. Nah, kita sekarang sudah punya Undang-Undang PDP. Undang-Undang PDP itu sudah mengatur beberapa sanksi ya. Di antaranya ada sanksi administratif, ada teguran tertulis, kemudian ada penghentian pemrosesan data, ada pemusnahan data, kemudian juga ada denda administratif. Sayangnya ada beberapa anggapan bahwa undang-undang ini belum berlaku. Dan itu adalah pandangan yang keliru, karena kalau kita bandingkan dengan undang lain misal KUHP yang ada masa tenggang sekitar 3 tahun, Undang-Undang PDP dinyatakan bahwa sudah berlaku sejak diundangkan.
Dan itu yang membuat beberapa pihak merasa bahwa undang-undang PDP belum bisa dilaksanakan hari ini begitu. Kalau kita melihat ini kita khawatir karena memang data pribadi kemudian yang memang seharusnya dirahasiakan dan ini bukan kali pertama KPU diretas. Sebenarnya celah-celah dari mana kemudian harusnya evaluasi seperti apa? Jangan sampai kemudian lebih pintar hackernya. Iya, ya itulah problemnya. Tapi yang harus kita lakukan sebetulnya tentu kita Elsa mendorong ya KPU segera melakukan investigasi internal. Investigasi internal ini untuk mengidentifikasi sumber kegagalan perlindungan, termasuk juga menganalisis ya informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya. Juga ada prioritas terhadap penanganan insiden. Ini kan bisa kerjasama dengan gugus tugas yang sudah dibuat oleh KPU bersama dengan BSSN, ada juga BIN, lalu juga ada Kominfo dan juga Polri, karena ini tentu berangkat dari illegal akses ya terhadap sistem informasi KPU yang mana sebenarnya ada beberapa sistem informasi yang KPU gunakan hari ini, tidak hanya yang berkaitan dengan data pemilih, tapi juga ada data calon, ada namanya SILON ya, sistem informasi pencalonan, ada juga namanya SIPOL, sistem informasi partai politik. Ada namanya Sirekap yang nanti akan menghitung ya hasil pemilu. Karena kalau kita bicara soal integritas data, pertanyaannya apakah nanti Sirekap bisa dijamin integritasnya gitu. Kalau kita lihat kan ini di yang baru ini adalah Jimbo, ini bahkan dijual $74.000 Amerika Serikat atau senilai 1,1 miliar. Kemudian yang di tahun 2022 dijual juga dengan harga 77 juta kalau tidak salah. Nah, ini kalau kita melihat sebenarnya motifnya seperti apa sebenarnya? Ya ini yang tidak bisa diterka dan tidak bisa kita pahami karena memang tidak ada investigasi yang serius ya terhadap kasus ini. Tentu ini akan membutuhkan pihak kepolisian dalam konteks penegakan hukum untuk melihat sejauh mana ini dilakukan dan apa motifnya, kemudian terutama yang utama adalah bagaimana pertanggungjawabannya, dan kita tidak menerima itu, Adisti. Jadi ini memang masih abu-abu. Hampir semua kejadian kebocoran data pribadi yang melibatkan badan publik tidak ada sama sekali penegakan hukumnya, dan kita tidak menerima apapun, misalnya ya soal notifikasi. Mestinya apa yang kita tanyakan hari ini kita dapatkan melalui notifikasi yang disampaikan langsung oleh pengendali data. Salah satu kewajiban pengendali data ketika terjadi kebocoran seperti ini adalah memberitahukan kepada subjek data, dalam hal ini kepada para pemilih, bahwa datamu sudah bocor. Apa saja data yang bocor, lalu sejauh mana penanganannya, itu yang belum kita dapatkan. Jadi memang seharusnya ketika ada dugaan kebocoran data ini, KPU punya kewajiban untuk memberitahu kepada publik fakta sebenarnya seperti apa, penyelesaiannya harus seperti apa, begitu? Ya, ini sebenarnya juga terjadi ya di banyak negara, tidak hanya di Indonesia. Semestinya KPU bisa melihat contoh baik ya, misalnya Agustus lalu Adisti, ada juga kebocoran yang terjadi di UK ya, di Inggris yang melibatkan juga data pemilih. Yang mereka lakukan pertama kali adalah menghentikan pemrosesan, kemudian memberikan notifikasi pada subjek data. Apa data-data yang bocor, kemudian kenapa ini bisa bocor, lalu apa upaya-upaya terakhir, dan terakhir adalah naruh hubungnya yang bisa kita akses gitu. Jadi memang KPU ini punya kewajiban benar-benar transparan soal penelusuran mengapa kemudian ini bocornya dari mana, kemudian sampai hingga penyelesaiannya akan seperti apa, dan termasuk juga sanksi tegasnya ya harus seperti apa. Nah, kalau dari Elsam sendiri desakan terhadap KPU dan mungkin juga kepada pihak terkait lainnya seperti ada Badan Siber dan juga Sandi Negara misalnya atau Kominfo seperti apa? Jangan sampai kemudian setiap pemilu kasus-kasus semacam ini kembali terulang dan korbannya lagi-lagi ya kita warga masyarakat yang kemudian data pribadinya dipakai, diperjualbelikan dengan seenaknya begitu. Iya, yang pertama ya terkait dengan kebocoran ini, KPU semestinya tergerak ya segera untuk merumuskan kebijakan perlindungan data pribadi dalam pemrosesan informasi yang tadi saya sebutkan, ada SIPOL, ada SILON, ada SIDALIH, sampai SIREKAP, ada SIDAKAM, dan semuanya itu harus menggunakan satu kebijakan privasi yang akan menjelaskan ya
apa dasar pemrosesan data pribadinya, apa tujuannya, sampai mana masa retensinya, dan bagaimana jika terjadi pelanggaran-pelanggaran pelindungan data pribadi. Dan itu harus dirumuskan dalam satu kebijakan. Itu jadi amanat langsung dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi KPU sebagai pengendali data, tidak hanya KPU sebenarnya Adisti, juga Bawaslu ya. Bawaslu yang juga membuat satu sistem informasi, KPU juga yang membuat sistem informasi, dia harus membuat satu privacy policy gitu. Yang paling dikhawatirkan apakah ini bisa mempengaruhi hasil Pilpres, Mas? Ya, itu tadi yang paling mengkhawatirkan dari bocornya data ini adalah integritas pemilu secara keseluruhan ya, karena melindungi data pribadi saja tidak bisa, apakah kita bisa yakin proses ini berintegritas, apakah nanti penghitungan melalui misalnya Sirekap juga bisa dilindungi secara infrastruktur maupun secara kebijakan-kebijakan yang tadi saya sebutkan. Mestinya KPU paling tidak memiliki satu kebijakan internal, kemudian SOP-SOP yang jadi amanat langsung ya dari Undang-Undang PDP untuk menjamin integritas data, dan pada akhirnya adalah soal integritas pemilu gitu. Oke, sanksi tegas apa yang memang seharusnya diberlakukan kalau memang ada kebocoran-kebocoran seperti ini? Karena kita tahu ini bukan kali pertama KPU datanya bocor, kemudian website pemerintahan juga sempat dihack, diretas begitu, kita pernah tahu DPR RI juga sempat dihack, diretas. Adakah sanksi tegas yang memang harusnya sudah diberlakukan? Ya, pertama Adisti, ada kebingungan kita untuk memilih mana lembaga yang harus kita sampaikan laporan. Kepada siapa kita harus menyampaikan laporannya? Apakah kepada Bawaslu sebagai pengawas pemilu atau juga kepada Kominfo? Nah, saat ini berdasarkan undang-undang yang ada, Kominfo masih tetap memegang mandat sebelum adanya otoritas data pribadi nantinya. Dan apa yang bisa Kominfo lakukan sebenarnya tidak perlu menunggu sampai 2 tahun sampai undang-undang PDP dianggap berlaku secara keseluruhan. Sebenarnya sudah berlaku. Sanksi-sanksi yang dituangkan di dalam undang-undang PDP sebenarnya bisa dilakukan juga dan diterapkan kepada pengendali data, dalam hal ini adalah KPU. Ada teguran tertulis, kemudian juga bisa saja Kominfo memerintahkan penghentian sementara, bahkan juga meminta pemusnahan atau penghapusan data, dan itu bisa dilakukan pada dasarnya. Tapi kita harus juga melihat ya peran Bawaslu dalam hal ini sebagai pengawas pemilu, karena berkaitan dengan integritas data sebenarnya kan berkaitan juga dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang berjurdil, dan itu harus juga dipastikan oleh Bawaslu bahwa ini tidak terulang kembali gitu. Jadi harus ada koordinasi antara Bawaslu dan Kominfo untuk menanggulangi dan memitigasi kejadian serupa di masa depan, terutama sebelum proses pemilu ini berakhir begitu. Oke, diperlukan sanksi tegas yang memang harus diberlakukan, selain kemudian harus ada juga perbaikan, evaluasi yang komprehensif, audit investigasi yang internal. Jangan sampai kemudian setiap pemilu kejadian kebocoran data pemilih ini kita yang menjadi korbannya, dan jangan sampai terulang kembali ya, begitu ya Mas Parasu? Ya, tentu ini kita harus lihatnya sebagai ancaman terhadap integritas pemilu ya, karena bagaimanapun kewajiban dari KPU dalam mengembangkan sistem informasinya adalah menjaga integritasnya. Jangan sampai ini berakibat pada tidak legitimate-nya hasil pemilu. Jangan sampai ke sana. Baik, terima kasih informasinya peneliti Elsam Parasurama Pamungkas telah bergabung bersama kami. Kita harapkan tentu saja di setiap pemilu jangan sampai kemudian kebocoran-kebocoran data pribadi kita ini terjadi kembali. Terima kasih informasinya, sehat-sehat selalu. Terima kasih.